Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bagian kelayakan usaha terkait dengan usaha budidaya jagung. Ya, dengan pada part kali ini kita akan membahas tentang biaya investasi. Nah, di mana yang sudah kita pelajari kemarin itu ada dua biaya, ada biaya variabel dan biaya tetap untuk pada biaya operasionalnya. Sedangkan biaya investasinya itu belum dibahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang biaya investasi. Yang pertama yang perlu kita tentukan di awal adalah jumlah tahun bisnis atau bisnisnya itu akan nilai kelayakannya pada berapa kurun waktu, berapa waktu gitu ya. Nah, di sini yang saya ambil sebagai contoh adalah 5 dengan asumsi bahwa yang dilakukan, yang diberikan ketentuan oleh investor, uang harus dikembalikan selama kurun waktu 5 tahun usaha dengan tahun ke-0 merupakan tahun penanaman investasi. Nah, di sini eh, tabel yang pertama kita buat yaitu harus ada tentang kuantitas harga karena biaya investasi itu sendiri adalah pengalian dari kuantitas dan juga kuantitas dikali dengan harga gitu ya. Nah, kemudian yang inti di sini juga urut-urutan pada kuantitas harus sama dengan urut-urutan pada harga dan juga harus sama pula eh, dengan urut-urutan pada biaya investasi. Jika kita lihat di sini sama semua, dari cangkul sampai mobil taf, di sini juga dari cangkul sampai mobil taf, di sini juga dari cangkul sampai mobil taf. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada satuannya, kemudian ada umur ekonomi alat. Ya, bahwa saya ingatkan kembali bahwa alat-alat yang kita gunakan itu mempunyai umur kegunaan. Nah, salah satu contohnya, misalnya nih, cangkul, eh, kita perkirakan ya umur alatnya itu ternyata terlalu lama ya. Kalau 5 tahun kita alat cangkul itu umur ekonomisnya misalkan 2 tahun. Nah, kemudian ini yang di sini adalah kuantitasnya, berapa jumlah eh, yang dibeli di tahun ke-0. Ya, jadi cangkul, ini cara membacanya cangkul, umur ekonomisnya 2 tahun, ya, umur ekonomis cangkul itu 2 tahun. Setelah 2 tahun dianggap cangkul itu sudah tidak bisa digunakan, sehingga harus diganti dengan yang baru. Nah, di tahun ke-0, cangkul dibeli sebanyak 4. Karena umur ekonomisnya 2 tahun, maka dia harus dibeli lagi nih. Ya, di tahun ke-0 dia beli 4, ini umurnya setahun, kemudian di sini umurnya 2 tahun, akhirnya habis umurnya. Jadi harus beli lagi di tahun kedua atau ketiga jika dihitung dari tahun ke-0. Nah, di sini ya. Jadi umur 1 tahun, umur 2 tahun habis harus beli lagi di sini. Sebanyak berapa? Jumlahnya sama dengan pembelian saat di tahun ke-0 yaitu 4 ya. 4. Kemudian ini setahun umurnya, 2 tahun umurnya habis. Kemudian harus beli lagi di tahun ke-4 ya. Ini, nah kemudian sama halnya di sini 1 tahun, di sini habis. Nah, sehingga sisa umurnya adalah 4 dikurangi dengan umur pemakaian di tahun ke-5 ini, yaitu sudah habis ya. Jadi 0. Dikurangi 2. Jadi harusnya sisanya adalah 0. Kenapa? Karena di sini dia beli di tahun ke-4, dia beli 4 cangkul, kemudian 4 cangkul ini selama tahun ke-4 umurnya setahun, selama tahun ke-5 umurnya 2 tahun, sehingga sisa umur di tahun ke-6 yang tidak tercatat di sini ya, yang kita hitung sebagai nilai sisa itu umpamanya di sini adalah tahun ke-6 ya, yang tidak tertulis di sini sisanya itu adalah 0. Selanjutnya, untuk ember sama nih, ember tuh sama ya, umur ekonomisnya 2 tahun sehingga 3 dibelinya di tahun ke-0 adalah jumlahnya 3 ya, di sini kuantitas barangnya 3, umurnya setahun, kemudian di tahun pertama umurnya 2 tahun, di tahun kedua maka sudah habis umurnya harus beli lagi. Nah, ini sama ya.
Kita contohkan yang berbeda ini. Nangis Prayer itu umur ekonomisnya 4 tahun, sehingga beli di tahun ke-0 itu belinya satu. Maka terhitung di tahun ke-0, ya itu umurnya adalah 4 tahun ya. Jadi di sini sudah dipakai 1 tahun, sudah dipakai 2 tahun, sudah dipakai 3 tahun, sudah dipakai 4 tahun. Jadi sisanya nol, harus beli lagi. Nah, beli laginya di tahun ke-4, gitu ya. Nah, di tahun ke-5 berarti dia sudah dipakai 2 tahun, setahun, 2 tahun. Sisanya tinggal berapa tahun? Sisanya tinggal ya 4 tahun ini umurnya dikurangi pemakaian 1, 2 tahun berarti dikurangi 2 sehingga umurnya tinggal 2 dan seterusnya gitu ya. Nah selanjutnya pada harga ini seperti biasa dimanapun berada kolom harga diisi full ya setiap tahunnya. Eh, ini anggapannya setiap tahun harganya sama. Kalaupun ini setiap tahun kalian mau bikin ini ada ya, misalnya inflasi 5% ini naik-naik terus 5% itu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat biaya investasinya. Nah, biaya investasi ini pada tahun ke ini kita ini ya biar tampaknya bisa digeser-geser. Kita view, kemudian free spends, kemudian nah kita taruh seperti ini supaya bisa di scroll ke bawah. Nah, pada biaya investasi ini, ya, pada tahun ke-0, itu adalah dengan mengalihkan harga cangkul dengan jumlah cangkul yang dibeli. Nah, jumlah cangkul yang dibeli adalah 4, ya, dengan harga 160, sehingga biaya investasi di tahun pertama untuk beli cangkul 640.000, ya. Setelah sudah kita enter, kita tarik kursor ini di pojok bawah kanan ya sehingga membentuk silang hitam seperti ini baru kita tarik ke bawah. Nah, sudah ya. Kemudian kita tarik ke samping. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan biaya investasi per tahun nih, per barang, per tahun. Kemudian kita totalkan. Jadi per tahun dia harus mengeluarkan biaya untuk investasi itu berapa? Ya, dengan cara untuk total biaya investasi per tahun sama dengan sum kurung buka, ditaruh kursornya di sini, kemudian taruh di bagian bawah ya, shift anak panah ke bawah ya, terus diklik sampai mobil tab sini. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, kemudian kita tarik ke samping. Tarik ke samping, kemudian di total investasi selama umur bisnis sama dengan, ya, tinggal di sum dari tahun ke-0, total biaya per tahun dari tahun ke-0, ya. Kemudian kita klik shift. Kalau saya bilang klik shift itu jangan dilepas ya. Di keyboard kalian tetap klik shift. Kemudian tarik ini ke samping dengan tanda panah. Nah, sampai tahun ke-5 kemudian enter. Nah, jadi total investasinya itu ada 102 sekian gitu ya. Nah, terus selanjutnya ya, selanjutnya kita setelah mencari biaya investasi setiap tahunnya, kita juga melihat penyusutan per tahun dengan rincian yang pertama itu kita harus mengeliskan ya barang-barang apa saja yang kita beli untuk investasi, kemudian umur ekonomisnya, kemudian jumlah barangnya, harga barang persatuan, dan di sini ada penyusutan per tahun. Nah, penyusutan per tahun ya. Ini umur ekonomisnya, ini kita samakan dengan yang ada di atas sini, ya. Nah, enter. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah. Jadi, umur ekonomisnya di atas dan di bawah harus sama. Jumlah barangnya ini pun juga harus sama dengan jumlah barang yang ada di sini, yang dibeli di tahun ke-0, ya. Jadi, ini sama dengan jumlah barang sama dengan, ya, kita klikkan di sini. Enter, kemudian kita tarik ke bawah. Oh, sampai sini. Kemudian harga barang ini juga harus sama dengan harga barang di harga barang investasi di tahun ke-0. Nah, ditaruh di sini. Enter, kemudian kita tarik ke bawah juga.
Nah, kemudian penyusutan sama dengan rumusnya saya ingat kembali. Penyusutan itu adalah biaya dibagi dengan umur ekonomis. Biaya didapatkan dari mana? Dari kurung buka, ya. Jumlah barang dikalikan dengan harga barang kurung tutup dibagi, ya, atau garis miring dibagi dengan umur ekonomisnya. Enter. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Nah, kemudian ini kan penyusutan per produk per tahun. Kemudian penyusutan secara total per tahunnya berapa? Tinggal kita sama dengan SUM kurung buka, kita klik di bagian sini, kemudian kita klik shift, kemudian kita klik shift terus tekan tanda ke bawah, kemudian enter. Nah, kemudian sisa pakai umurnya ini disamakan dengan sisa pakai umur yang ada di sini. Ya, nilai sisa pakai umur. Nah, kemudian nilai sisa, ini nanti nilai sisa akan diletakkan di akhir tahun usia bisnis sebagai pemasukan, ya, karena anggapannya nilai sisa ini adalah dimungkinkan apabila di akhir bisnis dianggap alat-alat yang masih memiliki usia ekonomis itu bisa dinilai uangkan atau diumpamakan sebagai dijual sehingga bisa mendapatkan nilai eh, secara nominal gitu ya. Nah, ini di sini dilihat nilai sisa itu cara menghitungnya sama dengan nilai penyusutan per tahun dikalikan dengan sisa umur pakainya. Nah, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Nah, terus kemudian total nilai sisa per tahun ya itu adalah ini. Sini ya, total nilai sisa per tahun itu dapatnya dari penjumlahan ini ya. Nah, nilai sisa ini shift kemudian turun ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Ini sama ya. Ini maksudnya adalah nilai sisa per tahunnya. Oke, sementara itu kemudian kaitannya dengan nilai investasi dan penyusutan ini harus kita linkkan juga terhadap eh, siklus produksinya di standar budidaya tanam di sini karena ada eh, biaya tetap terkait dengan penyusutan per bulan. Nah, penyusutan per bulan ini di sini yaitu dengan cara sama dengan penyusutan per tahunnya. Penyusutan per tahun ini klik ya, kemudian dibagi dengan. Nah, di sini kan ada asumsi bahwa 1 tahun 12 bulan. Berarti investasi dan penyusutan adalah penyusutan, nilai penyusutan yang ada di sheet investasi dan penyusutan tadi dibagi dengan eh, 12 yang ini. 1 tahun kan 12 bulan. Itu ya. Nah, kemudian berarti kan ini nilai penyusutan per bulan karena dari nilai penyusutan per tahun dibagi penyusutan dibagi 12 bulan. Nah, sehingga di sini nah, karena ini per bulan, maka dibayarkan di awal bulan, sehingga di M1 pada B1 sampai B12 itu kita berikan M, kita berikan nilai penyusutannya ini sama dengan, tidak boleh ditulis ya, harus dilingkan sama dengan, nah ini lihat penyusutan per bulannya nominalnya 1 jutaan, klik di sini, kemudian enter. Nah, kemudian di setiap bulan itu diklikkan gitu ya. Nah, ini untuk biaya per bulan itu kita klikkan dari sini. Transportasi sama dengan kita samakan dengan nominal di M1. Nah, di sini enter kita karena ini dianggap per awal bulannya ya. Kita turunkan sampai sini, kemudian kita tarik sampai ke M12. Oh, gitu ya. Nah, kemudian sudah. Nah, ini kalau ada yang kotak-kotak seperti ini, kita klikkan di antara kolom.
sampai dengan anak panah terlihat empat panah seperti ini, kita klik 2 kali. Nah, biar mereka muncul nampak angkanya gitu ya. Sekian untuk investasi dan eh, penyusutan ya, reinvestasi, investasi dan penyusutan yang kaitannya dengan eh, siklus produksi. Gitu ya, nanti kita akan lanjut di part berikutnya tentang kriteria investasi. Terima kasih.